ini betulita bighaflatin aw suhbatin. Halaman berapa itu? 11. Fa ini betulita, maka jikalau termusibahi engkau bighaflatin dengan kelalaian, aw suhbatin atau pertemanan, fi majlisin dalam satu majelis, fatadarokanna muharwilan, maka hendaknya menyusulkan oleh kau muharwilan, padahal bersegera. Muharwilan padahal bersegera. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Al-Istiqomah yang mulia, malam hari ini insya Allah terakhir kajian kita tentang materi bertaubat. Pada pertemuan mendatang kita akan mengganti tema baru dari 9 wasiat aulia-aulia Allah. Sebagaimana dijelaskan di awal-awal kajian kita, man ra'a an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang menginginkan menempuh jalan yang ditempuh oleh kekasih-kekasih Allah, oleh para wali-waliullah, hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang tertuang di dalam kitab ini. Satu di antaranya adalah bertaubat. Pintu pertama seorang hamba menuju Allah adalah lewat bertaubat. Tuhan itu suci, yang boleh dekat dengan yang suci hanya orang-orang yang suci. Bila kita datang ke istana negara pengen ketemu presiden dengan pakaian yang berlumuran lumpur got, jangankan ketemu presiden, dekat istananya aja tidak boleh. Kenapa? Karena kita dianggap kotor. Begitulah kita menuju kepada Allah, supaya kita boleh dan diizinkan oleh Allah dekat dengannya, sehingga mendapatkan banyak ketenangan dan ketentraman hidup. Maka pintu pertamanya bertaubat. Pertemuan yang lalu dijelaskan taubat adalah kunci segala ibadah. Taubat adalah dasar segala macam kebahagiaan. Siapapun yang pengen bahagia, dia harus bertaubat. Siapapun yang pengen punya kesenangan dalam kehidupannya, harus berangkat lewat bertaubat.
sesudah kita paham tentang syarat-syarat taubat, definisi-definisi taubat, bagaimana cara kita melestarikan dan menjaga taubat, sampailah kita telah mempelajari betapa pentingnya taubat dalam hidup dan kehidupan seorang hamba. Pada malam hari ini akan dijelaskan bagaimana ketika seorang hamba ini terjebak dalam kelalaian. Saudara, manusia bahasa Arabnya insan. Insan ini bahasa Arab manusia. Insan. Insan itu artinya pelupa. Jadi manusia itu memang wataknya lupa, borok, yang dikerjakan orang lain, yang dikerjakan oleh diri sendiri aja dia lupa, dia tidak tahu. Itulah manusia. Contoh, kita yang ngaji nih di Masjid Istiqomah nih, kalau saya tanya, kira-kira yang ngaji ini punya dosa nggak? Punya. Banyak nggak? Banyaknya seberapa? Kita yang ngerjain kagak tahu. Pergi. Itu manusia. Manusia. Oleh karena itu, manusia ini harus terbimbing untuk dekat dengan Allah. Sesudah memahami taubat, yang namanya manusia tidak luput dari salah. Yang namanya manusia mesti punya salah. Punya salah. Siapa aja punya salah manusia. Nabi sampaikan dalam hadisnya, kullu bani adama khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Kata Nabi, yang namanya anak cucu Adam, yakni setiap manusia pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Bertaubat itu kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya. Terjebak pada sebuah kesalahan itu tidaklah salah. Terjebak pada kesalahan tidaklah salah, tapi merasa enjoy dengan kesalahan itu yang nyata-nyata salah. Manusia nggak bisa, kita bukan orang suci. Kalau Nabi orang suci, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya suci. Tidak ada satupun yang melakukan dosa. Tidak ada. Nabi Adam alaihi salam memakan buah yang dilarang. Buah yang dilarang ini
ini kalau di Injil Perjanjian Lama banyak pada kitab Kejadian materinya. Adam melakukan kesalahan memakan buah yang dilarang. Apakah itu bukan dosa? Tidak, itu bukan dosa. Karena ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menjelaskan dengan gamblang sebagai akidah Islam yang harus dipegang oleh umat Islam. Adam tidak berbuat dosa, tidak seperti akidah Kristiani dapat dosa warisan. Udah dosa sendiri aja banyak, dapat warisan dosa, tapi enggak tambah banyak dosa kita. Warisan dosa, harta kan mendingan ya. Nabi Adam tidak dosa. Siapa yang bilang tidak dosa? Allah dalam Al-Quran berbicara peristiwa yang terjadi pada Nabi Adam. Pada surat Toha ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kata Allah dengan terjemah bebas biar mudah dicerna. Walaqad ahidna, demi sesungguhnya telah kami wanti-wanti Adam, jangan dekati pohon itu apalagi memakan buahnya, jangan. Udah saya bilangin, kata Allah, udah saya kasih perhatian sama Adam, jangan dekati pohon itu dan jangan memakan buahnya. Lanjutannya kata Allah, fanasiyah, Adam lupa. Kata Allah, Adam lupa. Kita lagi puasa Ramadan, lupa pagi-pagi makan nasi uduk, udah sepiring, ingat ya Allah puasa. Batal nggak? Batal nggak? Kenapa? Lupa. Orang lupa itu nggak salah. Nabi Adam lupa. Ada sejarah panjangnya. Bini yang kadang bisa bikin lupa tuh bini, dicolek lagi sama bininya, Pak, itu enak bininya. Begitu enak itu banget, nggak boleh. Kalau lagi ngomong bini, lama-lama laki itu kalau bini terus begitu lupa dia. Emang begitu. Maka boleh dicek sejarah perkorupsian di Indonesia. Itu korupsi itu yang paling banyak dikerjakan oleh laki atau perempuan. Itu berita-berita korupsi itu yang paling banyak korupsi itu, koruptor itu laki atau perempuan? Laki. Tapi kira-kira bisa korupsi itu rayuannya rayuan laki-laki, rayuan
iya emang begitu. Bininya bilang, Bang, temen dulu sekolah, tolong kita proyeknya biar belum. Daripada bapak itu iya baik, akhirnya korupsi aja catatan. Itu begitu. Jadi yang bikin lupa tuh perempuan. Makanya dalam ajaran Kristiani, perempuan itu penyebab orang jauh dari Tuhan. Perempuan itu penyebab orang jauh dari Allah. Sehingga kalau pengen dia dekat dengan Allah, jauhi perempuan. Pastor dalam dunia Katolik tidak menikah karena perempuan penyebab berbuat salah. Jangan dekat-dekat perempuan. Maka pastor tidak nikah, sebab perempuan biang keladi jatuhnya ada dari surga. Begitu. Pastor tidak menikah. Ini keliru. Islam bakal bantah pada kajian itu. Sebelum kita jawaban pakai Islam, jawaban orang kampung aja. Ngapain punya golong dikasar doang dipakai kagak? Orang apa yang kayak begitu? Hah? Orang apa? Golong punya di asal kodok dipakai kagak. Ini orang gak benar. Begitu. Maka muncul kalimat nikah enggak, kawin iya. Kacau. Kita enggak pada paparan itu. Kita paparan Adam memakan buah itu karena lupa, dan lupa tidak dosa. Nabi bilang dalam hadisnya, rufi'al qalam an salasa, diangkat hukum dosa dari 3 orang. Salah satunya dari orang lupa. Orang lupa nggak ada perhatian, lupa itu gimana? Nggak sangka. Tapi beda antara lupa dan pura-pura lupa. Allah yang menilai ini. Kalau lupa ya dosa. Lalu kenapa Adam itu tidak dosa, lalu kemudian Adam terlempar ke bumi? Kalau Adam itu gak dosa, kenapa Nabi Adam itu terusir? Justru bukan terusir, faham ada. Kalau dia di surga, siapa pengelola bumi? Sebab Allah sudah memaklumatkan. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami telah buat pengelola bumi. Adam kudu hidup di bumi. Lah kalau Nabi Adam di surga, gak ada kita-kita. Kan bersyukur Nabi Adam terusir dari surga, kita ada. Anda mau nyalain Nabi Adam, mau bersyukur Nabi Adam?
Kata Imam Ibnu Arabi, kalau saya jadi Adam kala itu, saya gak pakai nunggu dirayu-rayu dulu sama bini, saya mau makan aja. Andai di dunia ini nggak ada siapa aja, cuman adanya Nabi Muhammad, udah cukup makan buah ini. Apalagi ada orang pondok Pinang yang ngaji rajin-rajin begini, kan bersyukur. Jadi lalu kenapa Nabi Adam bertaubat? Nah ini dia. Emang yang namanya pesinetron itu nyontohin bagaimana cara bertaubat kalau melakukan kesalahan, walaupun tingkat kesalahannya berbeda. Bila Anda berbuat kesalahan karena lupa, meski kita berbuat kesalahan seringkali unsurnya sengaja, tapi prinsipnya salah, maka diajarin bertaubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami ini telah berbuat zalim pada diri kami. Jika Kau tak ampuni, tak memberi cinta kasih-Mu kepada kami, pasti kami merugi. Adam bertaubat. Taubatnya karena lupa. Lupa aja taubat. Lupa. Bagaimana kalau sengaja? Lupa, tobat. Nabi ada nangis-nangis semua gara-gara lupa. Anak kuliah ngajarin cara bertaubat kepada kita. Gara-gara melakukan kesalahan karena lupa Adam, itu 200 tahun tidak berani lihat langit. Nabi Adam lihat langit tidak kuat. Gara-gara melakukan kesalahan itu karena lupa, ngangkat ke langit tidak berani matanya. Minta-minta sama Allah tak berani. Nggak kayak kita, udah dosa banyak, Allah ditagih mulu sama kita. Ini kan luar biasa. Kayak begini, ada satu perusahaan karyawannya minta gaji naik lagi, minta gajinya gede, tapi kerja nggak mau. Gaji mintanya gede, nuntut mulu, demo, minta gaji gede, tapi kerja nggak mau. Ini kalau kita bosnya karyawan model begitu, karyawan apa namanya? Nggak tahu diri, gila, nggak tahu dirinya di mana. Nggak kerja, minta gajinya gede. Kalau kita bosnya karyawan model begitu, kita demen apa enggak? Kalau kita bosnya karyawan model begitu tuh, kita demen apa enggak? Iya, kita punya karyawan mintanya gaji gede, kerja enggak mau. Tuh karyawan begitu, katanya tadi itu karyawan kagak tahu diri. Nah, kalau kita bos
Kita demen apa gedek? Gedeknya kenapa? Enggak tahu diri. Ada enggak hamba Allah ini yang minta rezeki gede dari Allah, ibadah males? Ada enggak? Halo, ada enggak? Banyak enggak? Namanya hamba apa itu? Enggak tahu diri. Kira-kira Allah sama hamba model begitu demen apa gedek? Gedek lagi mintanya rezeki, nggak tahu diri, ibadah kagak. Ada salah, lupa penyebabnya, 200 tahun nggak berani dekat atas, ya Allah kami mintaan, enggak. Minta diampuni aja enggak. Padahal minta diampuni kan bagus. Ada enggak? Coba redaksi Adam yang Al-Quran tulis doanya, Tuhan, Rabbana, duhai Tuhan kami, Zolamna anfusana, kami salah, kami mendolimi diri kami. Jika engkau tak ampuni kami, jika tak kasihi kami, kami cilaka. Tidak ada tuh minta ampun, enggak. Minta enggak berani ya Allah. Bahasa kita orang Betawi ini, ada ngomong apa Allah, ya Allah gue salah, gue salah. Kalau sampai gue ini gak dapat ampunan darimu, cilaka 12. Cuma begitu doang. 200 tahun ngomong begitu. Enggak kayak kita, udah tahu salah melulu. Allah pakai diancam-ancam jam 7 pagi. Kalau rezeki saya di langit Tuhan, turuni. Kalau di bumi, keluar nih. Kalau surat Tuhan, lancarin. Kalau dikit, banyakin. Kalau jauh, deketin. Ini ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan diancam-ancam. Sampai malaikat bilang, segitunya Tuhan diancam. Begitu. Minta rezeki gede, tapi ibadah ada. Tidak. Tuhan saya salah. Tuhan saya salah. Ngaku doang. Saya salah. Kalau sampai kasih sayangmu tak diberikan kepada kami, cilaka. Enggak, Tuhan ampuni saya. Pengakuan. Maka ini tinggi nilainya di mata Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, maksiatun awrasat dzullan wa kisar khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kata Ibnu Athaillah, kesalahan yang dilakukan menyebabkan diri merasa rendah di hadapan Allah
itu lebih tinggi dan lebih bagus dibanding ibadah yang membuahkan kesombongan dan kecongkakan. Iblis tukang ibadah. 200.000 tahun Adam belum dicipta, iblis sudah sujud sama Allah. Tapi ujungnya congkak. Adam melakukan salah, ujungnya sadar diri. Tinggian Adam sama iblis yang tukang ibadah. Saudara, andai kita umur kemarin banyak terbuang sia-sia, dengan kita ngaji bab taubat ini, biar kita masuk materi kita. Bagaimana umur kita yang kemarin-kemarin? Kelakuannya kayak bocah, padahal usianya udah tua bangke. Bangke atau bangka sih? Iya begitu kan? Udah tua, tapi masih demen berbuat kayak orang yang masih muda. Kalau masih muda, pengaruh minum-minuman, nongkrong yang kalah, main Mobile Legend, mudah. Diajak ngaji nggak mau. Ditanya, anak muda ngaji sholat, dia jawab, nanti aja kok, kalau saya udah tua. Berarti dia rencana kalau udah tua mau ngaji, mau ibadah. Bagus kan? Bagus. Karena dia sudah berencana nanti kalau udah tua dia mau ngaji, mau ibadah. Sekarang enggak, masih pengen nongkrong-nongkrong yang gagal. Masih bagus. Bagusnya di mana? Bandingkan dengan orang yang rambutnya udah putih. Kok ngaji yuk, engkau nih yang udah punya anak mau punya cucu, kok ngaji yuk di Istiqomah. Ntar dulu kalau apa? Kalau apa? Hah? Kalau apa? Anak muda kalau tua dia ngaji. Ini si tua nggak mau ngaji, ngajinya kalau apa? Nggak ada lagi kesempatan kalau. Maka umur yang kemarin sia-sia tak ada gunanya itu terjebak dalam kelalaian. Apa yang harus dilakukan? Kata Syekh, fa ini betulita bighaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharwila. Bila Anda sadar betapa diri banyak berlumuran nista dan dosa, sementara usia sudah senja, maka kita harus banting setir dan tancap gas, tidak boleh main-main. Sebab sudah tidak ada kesempatan lagi. Bila anak muda ditanya ngaji entar kalau tua, lah kita yang udah tua ngaji entar kalau udah gak ada entar kalau. Yang kemarin kita terjebak pada kenistaan, minum-minuman, pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak ada cara. Kita harus banting setir. Sudah waktunya saya meninggalkan dunia hitam, sebagaimana rambut saya sudah memasuki dunia putih. Kudu waktunya main ke tempat-tempat putih, ke majelis dan ke masjid musola. Begitu. Itu maknanya fa ini betulita
bighaflatin. Sesudah kita menyadari taubat adalah pintu ketaatan, taubat adalah fondasi mencapai kebahagiaan, sementara kewajiban kita harus muhasabah, mengoreksi kekurangan kita di masa lalu demi hari esok harus lebih baik lagi. Maka bila terjebak pada kelalaian yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita jauh daripada kasih sayang Allah, maka wajib kita kudu kodok, kudu buru-buru batik setir. Untuk apa? Untuk menutupi keteledoran kita di usia-usia kemarin. Kalau kita budak senja timbang ambek naduang gede, pengen ibadah timbang pengen doang, fisik enggak dukung. Padahal isyarat Allah ada. Kenapa saya ini ya tiap malam kencing dulu, bangun lagi pengen kencing, bangun lagi pengen kencing. Salah mengadu bukan pada ulama, pada temannya. Baru mestinya ngadu itu amat ulama. Kata temannya, ini prostat nih gejalanya bahaya. Model begini nih temen gue seminggu mati ya, kagak bakalan sembuh dan orang tanpa berpikiran. Padahal kalau dia ngadu sama ulama bakal terang, kiai kenapa saya ini tiap malam pengennya kencing mulu, kenapa ini? Kalau dia kiai maka dia ucapkan alhamdulillah. Loh, saya kencing waktu itu isyarat dari Allah supaya ente wudhu sholat, tidur terkencing wudhu sholat, ngegantiin yang kemarin sia-sia. Isi itu bagus, biar ngegantiin kemarin tidur dulu, sekarang diisi dengan ibadah. Bagus wudhu, wudhu ibadah dan jangan gede. Itu begitu. Al-sohbatin, bagaimana kalau kita terjebak dengan pertemanan dalam satu tempat, bahasa kita orangnya pergaulan bebas. Teman kita ngajak minum, teman kita ngajak main perempuan, masuklah kita ke diskotik, masuklah kita ke bar-bar. Bagaimana yang kemarin-kemarin? Karena seringkali kita berbuat salah bukan karena sendiri, enggak enak sama teman, enggak enak teman kita solider, lah jamak lah. Nah, ini bagaimana kejadian itu bila menimpa kita? Fa ini betulita bisuhbatin fi majlisi. Bila ternyata hidup dan kehidupan kita terjebak oleh teman yang tidak baik, teman yang menjerumuskan kita ke lubang maksiat, maka kita harus buru-buru bangkit. Jangan kita bosan untuk bertaubat selama kita tidak bosan berbuat dosa. Jangan bosan bertaubat selama kita tidak bosan berbuat dosa terus. Itulah makna fatadarokanna muharwina. Ada seorang supir kerja di pos. Pos ini agamis, agama
nyuci mobil. Dia bilang, "Mas, tolong mobilnya dicuci." Kata si supir ini bilang, "Pak Bos, enggak usah." Kenapa? Masalahnya ini musim hujan, dicuci percuma, bakalan kotor lagi, buang-buang duit aja. Mana sedih diangkat mahal, dan gak usah dicuci, percuma, dicuci juga bakalan kotor lagi. Karena bosnya agamis, enggak marah bosnya. Iya baik, enggak diomelin. Akhirnya bosnya minta jalan. Ayo kita jalan. Jalan dia jam 10 pagi sampai jam 4 sore enggak makan bos. Sampai maghrib itu supir udah melintir perutnya. Bos nggak lapar apa ya? Nggak makan. Bos, sampai dia beranikan diri ngomong sama bos. Bos ini nggak pengen makan. Kata bos, enggak. Emang apa? Percuma. Makan lapar lagi. Daripada makan lapar lagi, mendingan nggak usah makan. Maka si supir itu berkata, "Ya kalau lapar lagi bos, ya makan. Habis makan, kenyang, lapar lagi, makan." Kata bosnya, "Begitu juga mobil. Kalau mobil itu kotor, cuci. Hujan, cuci lagi. Kotor, cuci lagi." Begitu juga dengan kita, kata bosnya. Bila kita terjebak dengan dosa, namanya kita manusia, enggak lepas dari dosa. Cuci dengan taubat. Jangan bosan nyuci mobil selama kita belum bosan main kotor-kotoran. Jangan bosan makan selama kita lapar. Biarkan lapar. Yang penting kalau lapar makan. Dosa jangan bikin, tapi taubat pikirin. Yang sudah terjadi dosa kita biarkan. Tapi sekarang sesudah tahu manfaatnya taubat, biar kita bisa dekat dengan Allah, bertaubat. Singkatnya, jangan bosan bertaubat selama kita belum bosan berbuat dosa. Teruslah bertaubat sampai kita bosan berbuat dosa. Innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Allah masih terima, kata Nabi, taubat hamba sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kita masih hidup walaupun usia kita senja. Ayo yang kita bisa kerjakan nilai kebaikan itu. Jangan kelakuan kita kayak bocah masih muda. Dia mempunyai harapan, entar kalau tua baru insaf. Lah kita udah tua, entar kalau susah dan dapat perkara, maka kita kudu muharbilah, kudu bersegera bertaubat. Gak usah kita banyak mikirin politik. Betul, yang kayak begitu pasal lagi di grup politik mumet, entah lagi sebagai politik mumet, tahu pandang dan waktu yang diomongin, mas
masalahnya kuburan bentar lagi udah bau tanah, mau ngapain lagi? Udah bau tanah, nanti dikubur nggak bakal ditanya politik-politik, enggak, ditanya tentang perjalanan hidup kita. Biarin kita mikirnya kayak begini, bagaimana sebelum selesai, lalu umur kita udah selesai, lagi capek-capek, ngeri, begitu, meninggal di majelis bagus, ntar dulu jangan bagus, lagi ngapain meninggalnya? Dia lagi main game di majelis, ya main game yang meninggal, kan ada juga di main game di majelis. Dia lagi tiduran di masjid meninggal, cakep lah meninggal di masjid, belum tentu. Ngapain dia tidurannya? Ngecas HP, kan pulsanya umat punya, emang masjid punya dia, pakai ngecas HP di masjid. Bagaimana tuh obatnya? Pulsanya tuh berapa itu? Apa gak bahaya? Mana dagang bakso dekat masjid ngambil airnya dari masjid buat cuci mangkoknya? Siapa tuh yang begitu? Pikirin tuh, bagaimana ini? Yang kayak begitu aja udah dipikirin. Yang kayak begitu, tingkatan dasar taubat dari dosa besar baru kayak Nabi Adam, berat. Dia berjumpa dan banyak yang akhlaknya kayak Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Muhammad bin Aslam, tabi'in besar, lupa minum, ngambil gelas tangan kiri, dia minum. Habis itu dia nangis. Sampai pembantunya nanya, ada masalah nggak Tuhan sampai nangis kayak begitu? Nggak ada. Kenapa Tuhan nangis? Dia balik bertanya, ada berapa beras di gudang? 8 ton. Tolong dibagi kepada fakir miskin. Gak usah didagangin beras hari ini 8 ton. Buat fakir miskin. Buat apa? Menembus kesalahan saya, lupa minum tangan kiri. Saya sudah melanggar ajaran Nabi Muhammad. Lupa 8 ton beras. Kalau kita nyontoh dia, alamat rumah kita kejual, berapa kali pakai sendal kiri dulu, minum kiri dulu, sampai bisa diajarin umatnya Nabi bisa. Ada bisa nggak begitu? Diajarin umatnya Nabi, cakep begitu. Lupa ada tuh, lupa, tahu pak? Kita nggak usah tingkat itu dulu ketinggian. Wis dosa-dosa yang kita kerjain aja, pulang ngaji ngambil mangga orang begitu. Dan dulu kan banyak pohon di sini juga ya dulu ya, begitu main naik mobil Kopaja Metro Mini 611, si kondektur pagi cek kayak gini nih duitnya, pura-pura sampai depan dia turun di Jati Indah. Ada nggak ya kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba tuh, ya kayak begitu aja kan dipikirin tuh. Yang model-model begitu tuh, itu bakal dituntut di akhirat. Berapa kali kita ngecas HP di masjid pakai dana wakaf? Kan wakaf ya, pulsanya. Waduh, ya dikit doang, gak ada dikit. Wakaf ngecas itu, waduh,
bahaya. Ada nggak yang suka begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Sampai yang itu. Ini bahaya. Kalau kita lupa ya, saya nggak pernah itu ya. Pakai tobat, pada karena muharbina. Salah dalam agama. Kalau mau ditimbang-timbang, saudara, nih saya mau menutup kajian. Nabi Adam dulu tempatnya di surga, terusir dari surga gara-gara melakukan satu kesalahan. Itu pun sebabnya lupa. Andai, ini pakai andai, walaupun mustahil syar'an, andai Nabi Adam kagak masuk surga gara-gara kesalahan itu, masih mending. Kenapa? Sudah pernah merasakan nikmatnya surga. Ayyuhal akhbar, pertanyaannya, kita udah pernah masuk surga belum? Udah masuk surga belum? Belum. Nabi Adam kesalahannya berapa? Kita kesalahannya berapa? Banyak. Silakan 12. Belum pernah dapetin surga. Kalau sampai kita tidak bisa dapetin surga yang indah itu lantaran kita berlumuran dosa, gak bisa. Maka pijakan awal bertobat. Kudu tahu kan? Ibarat ibu-ibu yang ngaji lakinya lagi tidur, dia ngintip-ngintip dompet lakinya. Ngintip, kira-kira Allah lihat kan? Lihat. Ngintip doang sih. Justru ngambil itu asalnya ngintip. Asal ini kalau kita lalai kayak begini, buru-buru bertaubat, biar kita bisa dapetin surganya Allah. Kesalahan satu aja terusir dari surga. Bagaimana kalau kesalahan banyak? Maka yang paling bagus banyakin istighfar. Ada orang dulu bertanya kepada Imam Junaidi al-Baghdadi, seorang sufi besar, tokoh sufi terkemuka. Junaidi al-Baghdadi belajar pada kencingnya, namanya Imam Sari Saqati. Sari Saqati belajar sama gurunya, namanya Habib al-Ajami. Habib al-Ajami ini belajar sufi kepada gurunya, namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri belajar sufi kepada gurunya, namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib belajar sufi dari gurunya, namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Imam Junaidi al-Baghdadi, guru yang terbaik buat saya, banyakin baca tasbih, memuji-muji Allah, ataukah banyakin istighfar? Buat saya, mana yang terbaik dari dua ini? Istighfar ataukah memuji Allah? Imam Junaidi menjawab, tasbih itu memakai minyak wangi,
Istighfar itu adalah mandi bagi orang yang bajunya kotor karena air got tidak layak dia, langsung disemprot dengan minyak wangi. Maka yang tepat adalah mandi. Oh, kalau begitu saya perlu banyak beristighfar, sebanyak-banyak, sebanyak-banyak. Imam Haddad di dalam Ratibul Haddad mau zikir, paling tingginya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Mau memasuki tidak bisa, kata Imam Haddad, kudu mandi dulu, makalah baca istighfar dulu. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah rabbal baraya. Apa yang kali jumlahnya 8, 4 kali 2 misalnya itu. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, 2 kali 8 kali. Sebab langit pertama, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7 ini harus ditembus. Tidak bisa menuju Allah kalau tak taubat. Maka memang untuk menuju Allah kudu istighfar. Tidak bisa kita ngaku salah sama Allah, itu hal yang utama. Ngaku salah, istighfar. Sebab ini mandi, biar kita mandi. Orang yang bajunya kotor haruslah dia cuci dulu. Gampang masalah pakai minyak wangi, yang penting cuci dulu. Maka istighfarlah yang banyak kepada Allah sebagai pijakan awal kita hidup. Inilah makna daripada terakhir. Tapi dalam kajian ini saya tidak hafal halamannya, saya pinjam Ustaz. Tidak, saya tak. Sebagai penutup kajian taubat, biar sempurna taubat kita, saudara yang punya buku terjemah ini, karena ini metode dekat dengan Allah, supaya hidup kita bahagia bukan di dunia sampai di akhirat, supaya kita rezekinya banyak, dikasih keturunan dan seterusnya. Maka ini pintu awalnya itu di halaman 46. Saudara buka buku ini halaman 46. Inilah terakhir kajian kita malam hari ini. Minta sabarnya, barangkali rada malam dikit, saya harus menerangkan ini. Bagaimana biar kita maksimal dan paripurna dalam bertaubat? Maka ada namanya sholat sunnah taubat. Hadisnya ada, saya tidak bacakan, biar kemudian itu singkat saja. Ini ada hadisnya, saudara tinggal baca sendiri di rumah. Kesempatannya di halaman 47 sudah ada tuntunan sholat sunnah taubatnya, sudah ada cara niatnya, bacaan suratnya, surat langganan aja, kuliah, kulhu, habis salam kemudian munajat sama Allah. Saya berharap tidak usah pakai bahasa Arabnya, yang bahasa Indonesianya saja yang kita paham. Tapi bagi yang mampu bahasa Arab, monggo bahasa Arabnya. Tapi kami pribadi lebih senang yang bahasa Indonesia aja. Habis salam kita ngomong sama Allah,
namanya munajat. Munajat itu beraudiensi dengan Tuhan, cakap-cakap sama Allah. Ya Allah, saya hamba-Mu, kemarin-kemarin lupa umur saya, Masya Allah banyak yang sia-sia. Tapi sekarang ya Allah saya sadar pengen balik kepada Engkau. Ya Allah, hamba-Mu ini berlumuran maksiat, kini kembali pengen berdamai dengan Engkau. Hamba-Mu yang berlumuran dosa, kini datang dengan berbagai alasan-alasan pengen dekat dengan Engkau. Maafin saya ya Allah, terimalah taubat saya, pandang dengan kasih sayang kepada kami, ampuni dosa-dosa kami yang terdahulu. Ya Allah, di umur yang tersisa jaga kami seluruhnya, apapun ada di genggaman-Mu, dan Engkau Tuhan yang Maha Kasih Maha Sayang. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami minta tolong, tolonglah kami. Ya Allah, kami berserah diri kepada-Mu, cukupkan kami. Ya Allah, yang memberi kecukupan hamba-Nya, cukupkan kami dari segala kepusingan urusan dunia dan akhirat. Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengasih di dunia dan di akhirat, saya adalah hamba-Mu, kini ada di depan-Mu. Saya hamba-Mu yang hina, sekarang berdiri di pintu-Mu. Saya tertawan dengan lilitan dosa, kini ada di hadapan-Mu. Saya hamba yang miskin, ada di pintu-Mu. Saya hamba yang lemah, yang dicubit ada sakit, apalagi dicubit oleh malaikat, mari di neraka. Saya tidak mampu, ada di depan-Mu. Tuhan yang menolong segala hamba yang minta pertolongan, orang yang sedang pusing ada di depan-Mu. Tuhan yang bisa menghilangkan kesusahan orang yang susah. Saya pendosa ya Allah, saya berharap ampunan. Saya mengakui dosa saya banyak, saya merasa kesalahan saya banyak, saya merasa banyak kedurjanaan, kezaliman yang saya lakukan. Sayangi saya ya Allah. Itu kurang lebih terjemah bahasa Arab. Enak saudara atau bisa? Jam 3 malam lebih menarik karena itu mustajab. Tuhan, Engkau Maha Pengampun, saya hamba pendosa. Siapa yang bisa menyayangi pendosa kalau bukan Tuhan yang Maha Pengampun? Engkau Tuhan, saya hamba. Siapa yang menyayangi hamba kalau bukan Engkau ya Allah? Ya Allah, Engkau Raja, saya adalah yang ada dalam genggaman kerajaan-Mu. Tidak ada yang sayang kepada yang ada di genggaman kerajaan-Mu kecuali Raja. Ya Allah, Kau Tuhan yang kuat, saya hamba yang lemah. Bimbing kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik. Tuhan, terus aja kita ngomong sama Allah, Ilahi al-aman Tuhan, berikan kami keselamatan. Nanti di kubur gelap, nggak ada teman anak bini yang nemani, selamatin kami. Nanti kami bakal ngadepin pertanyaan karena kira nggak tahu bisa jawab atau tidak. Mulai sekarang kami menyadari, kami pengen balik, selamatin kami ya Allah. Terus aja, namanya munajat saudara. Terus aja tuh banyak, kami singkat-singkat aja. Aduh Tuhan, betapa menumpuknya dosa-dosa kami, betapa banyaknya pelanggaran yang kami lakukan. Ya Allah, kepada siapa kami meminta ampun kalau Kau tak sayangi kami? Kepada siapa kami minta kasih sayang? Jujur, umur kami makin hari makin bertambah, tapi justru bukan ganjaran, malah dosa dan nista yang terus bertambah. Makin Kau beri panjang umur, bukan makin dekat, saya makin jauh. Sayangi kami ya Allah, terus aja. Cuman habis itu kita doa sholat sunat taubat halaman 3, doa lagi, terus aja minta ya Allah, kami yakin ampunan-Mu lebih luas daripada dosaku. Terus
saja kita ngomong sama Allah. Inilah cara kita bertaubat. Saudara tinggal lakukan itu sampai halaman 55 atas. Selesai daripada materi tentang taubat ini, saudara. Begitu. Ini namanya cara kita balik ke nama Allah. Dan di ujung ini, di ujung saya bercerita dulu buku ini di halaman 46 sampai selesai. Itu saudara di rumah dibaca-baca. Sebab di sana tahapan demi tahapan ada tulisannya. Setiap tahapan bakal ada. Bagaimana nanti bakal disuruh manajemen waktu, bagaimana pengelolaan waktu yang benar dalam agama. Tuntunannya ada. Orang yang ngaji seret rezekinya, ada caranya bagaimana biar luas, ada tuntunannya di sana. Tapi jangan malam hari ini dibacanya, karena terlalu panjang separuh buku. Inilah di antara cara-cara kita biar dekat dengan Allah. Inilah di antara cara-cara kita biar usul kepada Allah. Ada semua di buku ini. Kami sudah tuliskan bimbingan-bimbingannya, cara kita balik sama Allah dengan cara yang benar, asik, apalagi jam 3 sampai jam 4, waktu yang paling topnya waktu menggedor dan mengetuk pintu langit. Kalau udah jam 3, jam 4, Allah memaklumatkan kepada seluruh penduduk bumi, adakah yang meminta kepadaku, ku beri permintaan. Adakah yang memohon kepadaku, ku ijabah permohonan. Adakah yang meminta ampun kepadaku, ku ampuni. Segede apapun dia punya dosa. Jangan berkecil hati. Manfaatkan umur yang tersisa. Moga dengan kita kembali sama Allah, mengkotok, mengganti waktu yang tersisa yang kemarin sia-sia. Moga ini bisa menutup buat kita nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan umur yang ada. Inilah makna fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharbilah. Bila terjebak pada kelalaian, pada kedosaan, pada pertemanan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, segeralah kita bertaubat. Jangan dibentar-bentar. Waktu kita begitu sempit. Waktu kita begitu sempit. Kalau waktu sudah sempit, jangan main-main. Kalau kata ulama sufi sebagai penutup kajian, nasihat daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, bila bulan Sya'ban telah likuran, udah 20 ke atas, udah 20 ke atas, udah tanggal 25 Sya'ban hari, maknanya bentar lagi Ramadan. Kalau sudah likuran Sya'ban, maka muslim yang cerdas makan yang banyak, minum yang banyak. Kalau bulan Sya'ban udah tanggal 25, makan yang banyak. Piringnya jangan piring kecil, senampan. Minumnya jangan pakai gelas begini, seember. Sebab ini Sya'ban udah likuran, bentar lagi Ramadan. Kalau udah Ramadan kagak bisa makan, kagak bisa minum. Mumpung belum Ramadan, makan yang banyak, minum yang banyak. Ini benar apa kagak ini? Benar apa kagak nasihat ini? Hah? Hah? Benar apa ngaco ini? Benar apa ngaco?
sengaja ini nasihat luar biasa. Kata beliau, kalau umurnya udah 40 tahun ke atas, ibadahnya jangan ngirit-ngirit, ibadahnya jangan dikit-dikit, kudu banyak. Sebab bentar lagi Ramadan. Kalau udah mati nggak bisa ibadah. Anak muda mau bakal ngalamin tua. Kita yang udah tua nggak ngalamin muda. Manfaatin umur yang tersisa untuk berbuat baik. Terserah kita. Nggak bisa baca Quran, baca Qul jadi. Nggak bisa baca Qul, istighfar aja jadi. Istighfar. Silakan istighfar yang banyak. Meninggal ketika dosa telah terampuni, kembali suci di hadapan Allah dan hidup mulia. Dan inilah kita penting bertaubat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang yang bertaubat, orang yang istiqomah dalam bertaubat, orang yang kontinu dalam taubat, dan dianugerahi taubat yang benar, taubat yang tulus, taubat yang serius, seperti taubatnya Nabi Adam, lalu diterima taubat itu oleh Allah. Moga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa habis ngaji itu sebetulnya doa pengampunan. Biar kita paham yang kita baca-baca itu, ya Rabbana tarafna. Ada di ujungnya, halaman berapa itu? 148 Ya Rabbana tarafna, wahai Allah, iktarafna, kami ngaku ya Allah, kami ngaku ya Allah. Ngaku apa? Bi annana qatarafna, kami ini tukang ngerjain dosa tiap hari, saban hari dosa melulu. Kami ngaku wa annana asrafna, wa annana asrafna, kami udah kelewat batas, udah benar-benar jauh dari hidayahmu. Ala lado asrafna, ama neraka lebih dekat, ama surga jauh. Kelakuan saya ini ya Allah, saya dosanya seberat, kami jujur ngaku, kami udah jauh, ama neraka dekat. Fatuh alaina taubah, karena itu ya Allah, biar kami aman neraka jauh, biar kami tidak melampaui batas, biar kami kau jaga dari dosa. Fatuh alaina taubah, berikan kami ampunan taubat. Taghsilu kulla taubat, yang taubat ini bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang kami kerjakan. Dengan ngaji ini kemarin duduk di tempat maksiat, hapusin ya Allah. Begitu. Taghsilu kulla taubat. Terusnya gitu ya. Wastur lanal aurati, tutupi ya Allah kekurangan kami. Kami ini banyak kurangnya, tolong ditutupi. Dosa kami banyak, jangan dibuka aib kami. Wa amin rawati, selamatkan kami dari kegundahan hidup, bingung nih corona, kasih kami tenang, yakin kau yang bisa memberi keamanan. Terusnya, waghfir liwalidina, jangan kami doang ya Allah yang kau ampuni, ampuni juga orang-orang
beribadah karena dari Dia. Ampuni dosa dia. Robbi wa mauludina, juga anak-anak kami. Kami yakin dia berbuat dosa benar, imbas dari dosa kami yang Engkau. Maka anak kami sulit diatur agamanya, karena kami banyak dosa. Tolong ampuni itu anak kami, cucu kami, biar pada benar-benar semuanya. Rabbi wa mauludina. Terus wal ahli, dan istri kami ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya. Dia udah nemenin kami, masakin kami, jaga anak kami, jaga rumah kami. Kami keluar ya Allah, tolong dia. Walahli wal ikhwani, teman-teman kami di majelis, dia bisa nolong kami, tolong ampuni dia ya Rabb. Walahli ikhwani wasairil khilani, begitu juga handai taulan. Terusnya betul. Wa kulli di mahabbah, orang-orang yang cinta sama kami. Di pengajian dia bawa aqua, dia bawa makanan, itu dia cinta. Karena cinta, tolong ampuni juga dosanya ya Allah. Aujiratin ausuhbah, begitu juga tetangga kami. Begitu jadi aman kami ngaji karena tetangganya baik-baik, gak khawatir sedang hilang, motor hilang. Jaga, ampuni itu tetangga-tetangga majelis kami. Aujiratin ausuhbah wal muslimina ajma', juga saudara kami seiman sekeyakinan kaum muslimin, ampuni semua. Wal ajma'. Terus amin narobiyasna, ijabah doa kami. Duhai Tuhanku, dengarkan daripada permintaan kami. Fadlan wajudan mana, ampunan ini semata-mata anugerah dari Engkau, kasih kami ampunan. La biktisabinina, bukan usaha kami. Kami bisa istighfar karena Kau kasih sama kami. Mau kami, Kau sebetulnya yang tarik kami untuk dekat dengan Kau, bukan karena kami pengen dekat, karena Kau kasih kesempatan kami dekat, jadi kami bisa dekat. Itu karena Engkau, bukan kami. Kami memang tiada daya dan tiada upaya. La biktisabin minna bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suri, dengan keagungan Nabi Muhammad, Nabi pilihan dari pilihan-pilihan, kami memperoleh segala permintaan kami. Kami hasil maksud. Dengan ngaji biar kami dikasih tenang, kami tenang. Dengan ngaji dikasih dagangan laris, kami dapat laris. Dengan ngaji biar dikasih kenyamanan hati, kami nyaman. Kan semua yang kami minta Kau beri semuanya. Begitulah hidup, saudara. Itulah doa yang dibimbing oleh Mu'alim Syafi'at, agar supaya kita benar pengakuan kita, biar kita benar. Sebab kita tidak bisa suci, wong nyatanya kita kotor. Apa yang perlu dibanggakan oleh kita? Orang kayak model kita dosanya banyak, kecuali hanya ampunan demi ampunan dari Allah. Itulah doa-doa yang kita baca. Kita sama-sama doa. Alhamdulillah. Wassalatu
Muhammad